tema kita adalah luka batin dan penyembuhannya. Sudah pasti saya tidak berbicara dari bidang dan scientific psychology atau filosofi, tetapi saya berbicara dari firman Tuhan. Karena semua ilmu istimewa, psikologi, filosofi itu sumbernya dari sini sebenarnya, ya, dari Alkitab. Itu sebab para kekasih saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan tentang sakit ini. Ini adalah sakit yang luar biasa. Ini adalah luka batin dan sakit yang benar-benar sakit, ya saudara. Dan Alkitab mengatakan itu tidak ada obatnya. Itu terjadi, saudara, oleh karena dua hal nanti akan saya sampaikan. Jadi apa yang sudah terjadi seseorang mengalami luka batin di dalam hidupnya, maka dia harus tahu, dia hanya boleh datang dan dia hanya bisa menerima pengobatan, penyembuhan kalau dia datang kepada firman, kepada kuasa Roh Kudus. Ya, saudara, itu sebab inilah cara dari mana Tuhan akan membagikan kesembuhan bagi semua orang yang mengalami luka batin. Saudara, kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya ramah, tersenyum, ya bisa happy dan lain sebagainya, bisa enjoy hidupnya, tetapi sebenarnya menyimpan luka batin. Saudara, siapa tahu? Hanya Dia yang tahu dan Tuhan. Itu sebab hanya Yesus yang memberikan mujizat pertolongan kepadanya. Katakan luar biasa. Para kekasih, ada dua buah ayat yang kita akan segera membuka dalam Alkitab kita, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya ingin saudara ikut membaca juga di rumah saudara. Saya ingin menjelaskan sekali lagi kenapa seorang Kristen harus membaca Alkitab dengan melafalkan, mengeluarkan suara, ya, dari mulut, dari bibirnya, supaya orang Kristen ini ditengarai, ditandai, ya, diberi remark oleh iblis bahwa orang ini mempunyai firman. Ya, dari apa yang saya jelaskan sekilas ini, saudara tahu betapa penting untuk kita mengucapkan, melafalkan firman Tuhan. Ya, itu penting sekali. Tapi kalau kita cuma membaca di batin saja, saudara, iblis tidak mendengar keluar dari mulut saudara. Saudara, iblis berani mengganggu saudara. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia membaca Alkitab, dia harus mengucapkan, melafalkan. Tidak jarang saya mengajak Anda di tengah-tengah khotbah saya, sedang saya berkhotbah, untuk Anda mengulangi perkataan saya. Untuk apa? Supaya iblis tahu bahwa di mulut Anda ada firman Allah dan engkau mempunyai saluran dengan Allah sendiri. Amin. Dan itu penting sekali, ya. Di rumah saudara membaca Alkitab walaupun dengan suara yang pelan, tidak apa-apa, tetapi keluarkan dari mulut saudara. Itu penting. Ya, kita akan baca ayat 8 dan ayat 9 dari Yesaya 58. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Para kekasih, di sini kita melihat ayat yang ke-8 ini yang agak lama saya akan ungkapkan rahasia di dalamnya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Saudara, kenapa Tuhan menggunakan diksi ini, merekah seperti fajar? Karena selama orang hidup, dia selalu melihat matahari terbit. Saudara, dia selalu melihat bahwa fajar menyingsing di sebelah timur. Saudara, dan itu Tuhan ingin supaya semua orang tahu bahwa kalau engkau melihat fajar menyingsing, maka engkau harus tahu kesetiaan dari Tuhan itu semacam itu. Tidak pernah terlambat, selalu saja ada ketika engkau masih hidup, kecuali engkau sudah meninggal. Engkau tidak melihat fajar. Saudara, di sini kita melihat pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Artinya selalu semasa engkau hidup, engkau akan mengalami
pekerjaanku yang luar biasa. Saudara, dan di sini kalimat kedua, inilah yang akan kita periksa bersama. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Luka apakah ini, saudara? Apakah luka-luka yang ada di luar? Bisa juga terjadi. Tetapi di sini Alkitab menekankan mengenai soal luka pada batin. Luka di dalam hati. Luka pada gambar diri seseorang. Pada pola hidup seseorang. Yang harusnya berpola kepada Kristus. Tetapi karena dosa dan karena sesuatu hal, peristiwa, musibah, maka terjadi luka pada batinnya. Saudara yang kekasih, itu sebab kita harus, semua kita boleh dibilang semua orang mengalami luka batin. Kecuali dia sudah datang sama Tuhan dan dia sudah diobati oleh Tuhan. Dan kuasa penyembuhan sudah terjadi dalam hidupnya. Saudara, maka orang ini sembuh. Tetapi kalau dia belum mengalami jamahan dari Tuhan dalam hidupnya, maka orang ini masih tetap terkena luka. Luka itu masih, kalau saudara melihat luka di luar sudah mulai tertutup, belum tentu di dalam masih ada nanah barangkali. Di dalam belum tertutup barangkali. Saudara, kalau ini tidak dipelihara luka ini, tidak diobati terus-menerus, dia akan menjadi abses. Saudara, dia akan tubuhnya akan mengalami infeksi. Dan kalau infeksi itu sampai ke jantungnya, sampai ke paru-parunya, sampai ke otaknya, fatal bukan? Itu sebab luka harus bukan dipelihara, dibiarin, ditutupin, tetapi harus disembuhkan sampai pada ke akar-akarnya. Katakan amin. Itu sebab anak-anak Tuhan di sini saya ingin menunjukkan betapa luka batin ini berbahaya sekali. Bila luka pada tubuh fisik kita berbahaya, apalagi luka pada batin kita. Saudara. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin lebih dahulu sebelum masuk pada ayat yang kita baca tadi, saya ingin mengajak saudara melihat sejarah, historinya seseorang mengalami luka batin di dalam hidupnya. Saudara, ada banyak. Kalau kita sendiri mengalami, kita bisa membaca, kita bisa tahu dan memberitahu, aku luka batinnya ini. Kalau dia mau jujur, ya saudara, karena begini ceritanya, sehingga aku mengalami luka batin. Ya saudara. Nah, sejarahnya ada. Secara alkitabiah, seseorang mengalami luka batin yang bahkan mungkin dia sendiri tidak nyadar. Saudara, mungkin dia sendiri tidak sadar bahwa dia punya luka. Bahaya kan? Kalau saudara ada luka, barangkali di punggung tidak kelihatan oleh mata saudara. Tapi saudara tidak merasakan, cuma sakit aja. Saudara tidak melihat seberapa luka tersebut. Saudara, itu berbahaya. Itu sebab para kekasih, di sini saya ingin menunjukkan, awas, jangan salah penanganan. Saudara, orang luka batin seringkali pergi ke tempat-tempat untuk bersenang-senang, bertamasya, ke tempat-tempat yang berdosa, ke tempat-tempat di mana dia bisa senang-senang untuk melupakan, bukan menyembuhkan, melupakan luka batinnya. Bahkan kadang-kadang dia ingin membalas dendam kepada orang yang telah melukai batinnya, telah melukai hatinya. Saudara, dengan hidup semakin brutal, hidup semakin kotor. Saudara, luka. Bagaimana luka bisa? Luka itu seperti dikasih air dari got, air dari tempat sampah. Saudara, itu semakin merusak. Jadi kalau ada luka, maka hanya satu yang bisa menolong. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin kita tidak merasa kapan aku mengalaminya, tapi aku merasa sesuatu yang janggal dalam diriku. Aku merasa sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi aku malu, aku gengsi. Saudara, di sini iblis menjaga supaya luka itu semakin besar, semakin abses, dan semakin membinasakan orang. Para kekasih, itu sebab ketahuilah sejarahnya. Saya ingin mengajak membaca satu pasal penuh dari Mazmur 13. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini kita akan melihat saudara histori daripada luka batin dan bagaimana suatu luka batin bisa disembuhkan.
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Saudara yang kekasih, pasal ini berisi tentang bagaimana seseorang mengalami luka batin di dalam hidupnya. Yaitu bila mana dia, saudara, mengalami keadaan-keadaan rohani yang sedemikian menyedihkan. Saudara, dari 6 ayat ini, saya akan menunjukkan ada pertanyaan berapa lama lagi. Saudara, berapa lama lagi? Itu yang membuat luka batin di dalam hidup kita. Ada masalah, kita berdoa, Tuhan selesaikan masalah saya dengan suami saya, dengan istri saya, atau dengan bos saya, atau dengan tetangga. Saudara, kita sudah doa, namun kita merasa kok nggak datang jawaban. Kok masih aja ya kayak begini? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Ini adalah sesuatu ungkapan bahwa terjadi sesuatu kekecewaan kepada Tuhan. Kekecewaan inilah yang membuat luka batin di dalam hidup seseorang, saudara. Sehingga bisa saja seseorang berkata, daripada begini terus aku datang ke dukun, aku datang kepada paranormal, aku akan mencari kesenangan saja di luar. Aku tidak usah tunggu dari Tuhan lagi. Saudara, ini sejarahnya banyak orang kecewa karena doanya belum dikabulkan. Saudara, ada beberapa hal yang disebutkan berapa lama lagi. Yang pertama, berapa lama lagi kau lupakan aku? Saudara, jadi orang ini dalam satu masalah tentang hubungannya dengan Allah, sehingga dia menganggap bahwa Allah itu lupa sama dia. Dan Allah membiarkan dia. Saudara, gawat kan? Berapa lama kau lupakan aku Tuhan? Coba, kan tidak mungkin. Alkitab mengatakan bahkan ibumu sekalipun bisa melupakan engkau. Aku lebih dari ibumu yang mengandung engkau dan melahirkan engkau. Aku lebih daripada ibumu. Ibumu bisa melupakan engkau, bisa meninggalkan engkau. Tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara, ini kata firman. Jadi kalau sampai saudara dan saya menganggap Tuhan lupa kepada kita, sesungguhnya sudah terjadi satu luka pada batin kita. Satu stigma negatif. Satu retakan pada hati kita terhadap Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan tidak cukup sigap. Dan tidak terengginas untuk segera mengulurkan tangan kepada kita. Saudara yang kekasih, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Saudara, seperti seseorang yang merasa bahwa Tuhan tidak menampakkan dirinya. Ada enggak ya? Nah, lama-lama timbul pertanyaan, ada enggak ya? Saudara, kok Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya kepadaku? Saudara yang kekasih, yang ketiga, berapa lama lagi aku harus khawatir? Saudara, ya ini normal. Kalau doa kita belum dijawab, saudara, belum ada pertolongan dari Tuhan, kita menjadi khawatir. Nah, ini penyebab luka batin dari anak-anak Tuhan. Lepas daripada unsur-unsur yang lain, umpamanya karena faktor suami, faktor istri, anak, orang tua, ya majikan, pegawai, dan tetangga, dan lain sebagainya. Lepas daripada itu. Tapi histori seseorang mempunyai luka batin karena dia merasa Tuhan terlalu lama. Apakah aku harus sehari-hari bersedih hati? Berapa lama lagi aku setiap hari harus bersedih hati Tuhan? Saudara,
Itu sebab kita melihat di sini begitu banyak faktor seseorang mudah terjebak untuk kecewa kepada Tuhan. Karena dia masih tetap mengalaminya. Saudara, unsur-unsur inilah yang membuat Tuhan seringkali justru melatih kesabaran, ketekunan kita, kesungguhan kita, ketuhuan kita hanya kepadanya untuk menantikan Dia. Saudara, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan menjadi letih dan lesu, karena Tuhan akan memberi kepadanya sayap Raja Wali, dan dia akan terbang tinggi dan tidak capek. Kalau dia berjalan, dia berlari, dia tidak akan capek. Harus menanti sampai Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa, yaitu sayap Raja Walinya, untuk membuat kita bahkan bisa terbang mengatasi semuanya. Tidak perlu luka hati kepada Tuhan. Tidak perlu luka hati pada suami ibu. Tidak perlu luka hati pada istri bapak. Tidak perlu luka hati pada apapun. Kalau engkau merasa engkau disakiti, if you feel that you are being hurt in your life, such kind of misery in your life, in your history, living just once, but you feel that my life is so full with the misery and so many mischief in my life. Lord Jesus, help me. Pertanyaan saya dan saudara adalah, Tuhan, jangan lebih lama lagi Tuhan, tapi please tolong kepadaku Tuhan. Tolong segera. Aku percaya hari ini ketika aku mendengar firman, Engkau akan bekerja dan menjamah hatiku yang luka, hatiku yang kecewa, hatiku yang undur, hatiku yang sudah ditaburi oleh benih lalang, oleh musuh-musuhmu yaitu iblis. Engkau menabur benih gandum dan padi yang baik. Musuh-musuh pada malam hari, pada kegelapan hidupku, menaburi aku dengan semak, dengan duri, dan dengan lalang. Tuhan tolong. Aku tidak akan bertanya berapa lama lagi. Tapi Tuhan please, Engkau akan memberikan jamahanmu kepada hamba sekarang ini. Supaya hamba tidak berkata berapa lama lagi. Yang kelima, berapa lama lagi Tuhan sampai musuhku arogan dan bersorak-sorai di atas kepalaku. Dan mereka mengatakan Tuhanmu tidak menjawab engkau. Percuma engkau berdoa. Saudara, ada 5 faktor yang kita merasa Tuhan lambat. Dan ini menjadi satu kesakitan dalam hati kita. Itu sebab ayat berikutnya, saudara, disebutkan tetapi ada 3 hal. Mulai dari ayat 4, 5, dan 6. Tetapi pada kasih setiamu aku percaya. Katakan, tetapi pada kasih setiamu aku percaya. Buatlah mataku bercahaya ya Tuhan. Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan. Jadi saudara, daripada kita bertanya 5 hal dan kita tidak terima dengan 5 hal yang Tuhan terlalu lama, saudara, maka kita melakukan 3 permohonan. Yang pertama, pada kasih setiamu aku percaya. Pada kasih setiamu aku percaya. Sehingga aku tidak akan bertanya lagi kepadamu Tuhan. Kedua, buatlah mataku bercahaya. Saudara, mata seorang yang sedih tidak bercahaya. Mata satu orang yang ada masalah tidak bercahaya. Buatlah mataku kembali bercahaya. Saudara. Dan yang ketiga, pandanglah dan jawablah aku. Buanglah kata-kata berapa lama lagi. Dan usahakan 3 perkara ini. Pada kasih setiamu aku percaya. Buatlah mataku bercahaya. Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan. Saudara, bila saya dan saudara mengerti tentang rahasia kenapa kok ia tambah lama lagi ya Tuhan. Aku sudah berseru, kenapa lama Tuhan? Malah lebih lama lagi. Karena orang tidak mengerti rahasia bagaimana Tuhan menjawab dia. Saudara, kita harus menyisihkan pertanyaan berapa lama lagi. Saudara, dan kita memulai untuk kita berharap pada kasih setia Tuhan seumur hidup kita. Pada kasih setiamu aku percaya. Coba, selesai
semua masalah selesai. Kalau Anda punya iman pada kasih setia Tuhan, tidak ada karena jasa Anda, tidak. Pada kasih setia Tuhan. Coba. Semua jasa kita, semua apa yang kita usahakan, saudara, kita tidak menganggap pantas dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan, engkau tidak pantas begitu lama menjawab aku. Tidak ada. Saudara, klausul itu, diksi itu tidak ada. Kenapa? Karena aku percaya pada kasih setia Tuhan. Begitu saudara merasa Tuhan lama menjawab, ayo sekarang harus dibongkar dari hati dan pikiran saudara. Sekarang engkau harus mengganti dengan suatu permohonan pada kasih setiamu. Aku percaya. Selesai sudah. Percaya pada kuasanya Tuhan. Coba. Hebat sekali kan? Saya dan Anda bisa percaya pada kuasanya. Dia akan mampu menunjukkan bahwa aku memang berkuasa, anakku. Jadi aku senang kamu sudah membuang pertanyaan. Sudah membuang segala pembelaan dirimu. Dan segala khawatir dan kekecewaanmu. Dan semua macam komplainmu kepadaku. Bahwa aku terlalu lama. Aku senang kamu sudah membuang. Semua pertanyaan berapa lama. Berapa lama lagi. Ketika engkau mendengar pengajaran firman dan engkau berkata, pada kasih setiamu, aku percaya, aku akan selesaikan semuanya. Sebab di mana Anda berada pada saat ini, Tuhan hanya ingin supaya tidak ada rasa protes, tidak ada pertanyaan dan tidak ada pernyataan protes dari hati saudara, dari pikiran saudara, karena bisikan dan saudara karena diobong saudara hanya dikobarkan oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis. Dan suara iblis di dalam hati saudara. Tuhan mau selesai. Pertanyaan berapa lama lagi selesai. Begitu saudara sudah bebas dari pertanyaan berapa lama lagi. Maka saudara boleh menerima kasih setia Tuhan. Boleh percaya dan menerima kasih setia Tuhan. Amin. Kedua, buatlah mataku bercahaya. Saudara, itu berarti ketika kita selalu bertanya, selalu komplain kepada Tuhan, itu mata kita buram. Semakin banyak kita komplain, semakin buta kita orang. Saudara, segala perbuatan Allah yang dahsyat hilang sama sekali. Gak bisa kita lihat. Kita tidak bisa mendeteksi bahwa pertolongan itu sedang datang sama kita. Saya dan Anda sudah menjadi buta. Itu sebab pemazmur mengatakan, Daud mengatakan, buatlah mataku bercahaya kembali ya Tuhan. Supaya terang dan bisa melihat pertolongan itu datang kepadaku. Amin. Ketiga, pandanglah aku dan jawablah aku. Saudara, sudah pasti ini perkataan pandanglah dan jawablah aku. Dengarlah doaku, itu sudah pasti seringkali kita katakan. Tetapi jikalau itu masih bersanding dengan berapa lama lagi, saudara, kita percaya bahwa kita bersandar pada kasih setia Tuhan. Betul, itu rohani. Tapi kalau masih bersanding dengan berapa lama lagi kita punya komplain, saudara, maka tetap Tuhan tidak bisa jawab. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan satu pasal yang pendek ini. Memberitahu kepada kita tentang cikal bakal aku luka. Dan bagaimana aku bisa disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Nah, dengan pendahuluan ini saya akan bawa kembali pada ayat emas kita, pada teks kita, yaitu Yesaya 58. Ayat yang ke-8 kita akan baca satu kali lagi sekarang ya. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Kita simpan ayat 9 lebih dahulu. Ayat 8 ini saudara. Saya memberikan highlight beberapa warna di sini. Pada warna yang lain. Terangmu. Terangmu. Seperti fajar. Lukamu akan pulih. Jadi saudara, 3 unsur ini Tuhan ingin memberi kepada saya dan saudara. Terangmu. Kita harus
Seperti fajar, kita harus menunjukkan tentang sinar kemuliaan Allah. Yesus berfirman, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Hendaklah kamu bersinar, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Itu sebab kenapa saya luka batin saya tak kunjung sembuh, tidak pulih-pulih. Karena saya tinggal di dalam kegelapan. Saudara, selama saya dan Anda tetap tinggal, kita pikir, ya untuk membuang sialku, ya untuk membuat aku supaya tidak kecewa lagi, ya supaya aku bisa berasumsi aku sudah membalas dendam pada orang yang membuat luka kepadaku. Saudara, itu semua hanya menambahi jumlah dan kadar dosa kita. Itu semua membuat semakin gelap jalan menuju ke sorga bila kita mati. Itu membuat jalan menuju ke neraka semakin mengangah lebar di depan kita. Itu sebab marilah kita mohon Tuhan tolong kepada hamba supaya hamba tidak memakai cara duniawi, cara teman, cara family. Hamba tidak memakai cara hawa nafsu hamba dan bisikan iblis. Hamba mau pakai cara firman. Amin. Kalau saudara bisa demikian, maka apa yang terjadi? Lukamu akan pulih dengan lambat. Dengan segera. Coba, dengan segera. Saya tidak tahu seberapa cepat itu. Segera. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan please tolong kepada hamba dalam semua keadaan. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Setelah itu kita harus menjadikan kebenaran firman berjalan lebih dulu di depan kita. Kita mau dituntun oleh kebenaran firman. Dan setelah kita dituntun dengan kebenaran firman, Tuhan kasih kemuliaan, termasuk berkat, pengamanan, kebahagiaan, pembaharuan, pemulihan di belakang kita. Tetapi kebenaran, katakan kebenaran yaitu firman, harus di depan saya. Saya harus dipimpinnya. Dan saya harus taat kepada pimpinannya. Saudara, ini hal penting sekali. Kalau selama saya dan saudara tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka pastilah tidak ada kemuliaan Allah di belakang kita. It is very, very important things in our life, in your history and mine. That is, we have to be led by the words of God. The truth that God have already preached out. And every time you hear the words of God. But the problem is, you and I would not do what the words of God lead us and direct our life. That's why we have to repent. And we have to cease from every meaning in our life that we want to do whatever we want, whatever we think about, whatever we have the solution by ourselves. We just surrender our life to God and let the words of God, the truth, will lead you and I.